pemuka agama, apakah itu seorang pemimpin di masyarakat, pemimpin mungkin lebih jauh besar lagi negara maupun dunia, maupun orang-orang pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami senantiasa berdoa untuk para sahabat. Allah limpahkan kesehatan beserta keluarga, dan Allah senantiasa cucurkan rezeki kepada para sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ada dua ayat. Yang ayat ini adalah berisi ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Mengapa kami mengatakan bahwa ayat ini adalah khusus untuk bangsa Indonesia? Setelah kami mengkaji dari berbagai segi, khususnya dengan realitas yang ada, maka ayat ini adalah tertuju dan bahkan akan terjadi di bangsa Indonesia. Ayat ini adalah termaktub dalam surat Al-Hasyr, yaitu ayat 6 dan ayat 7. Bunyi daripada ayat 6 dan ayat 7 dalam surat Hasyr adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma afa'a Allahu 'ala rasulihi minhum فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Harta rampasan fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma afa'a Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasul walizil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya minkum wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang ke-6, sahabat telah mendengar bahwa fai itu adalah harta rampasan yang terjadi tidak perang. Sementara ghanimah yang tertulis dalam surat Al-Anfal, yaitu adalah harta rampasan perang, namun didapatkan secara perang. Fai maupun ghanimah adalah dua istilah yang tercantum dan sering dibahas dalam pembahasan fikih. Adapun kata fai sendiri, yaitu berbunyi dalam ayat ke-6 ini ada kata afha Allah. Afha. Kata afha adalah bahasa Arab
itu diambil daripada kata fi'il madi, itu kata yang telah berlangsung, yang artinya adalah memberi secara cuma-cuma. Dalam terjemah Depak diartikan bahwa afa Allah artinya adalah Allah memberi, yaitu harta ini. Jadi fa'i diartikan memberi harta rampasan perang. Yang menarik adalah harta rampasan perang ini, setelah kami lihat daripada beberapa literasi klasik, yaitu kitab Turos, khusus kitab tafsir, kami coba kaji tentang ayat 6 dan ayat 7 ini, cerangkan secara umum saja, secara general. Bahkan kami juga mencoba untuk mencari apakah pernah ayat ke-6 dan ayat ke-7 dalam surat Al-Hasr ini turun setelah Nabi Muhammad SAW. Kami mencoba mencari informasi baik dari literatur klasik maupun menemui guru-guru bahwa ayat 6 dan ayat 7 inilah pernah turun kepada seseorang atau siapa saja yang Allah kehendaki. Mengapa belum turun kepada seseorang atau siapa saja yang Allah kehendaki? Karena pasti jumlahnya ini adalah tidak terbatas. Kalau jumlahnya hanya hitungan jari atau bisa ukuran, bisa digapai oleh seluruh orang, itu banyak yang terjadi. Bahkan itu bagi kami itu bukan kategori daripada fa'i, tapi itu adalah sebuah hal yang biasa saja yang memang telah termaktub bagian daripada hak orang tersebut. Namun dalam kata fa'i dalam ayat 6 dan ayat 7 dalam surat Al-Hasr ini, betul-betul Allah limpahkan secara berlimpah ruah. Bahkan ayat ini adalah nanti diperjelas penjelasannya dalam hadis sahih, itu berhubungan dengan turunnya Imam Mahdi, bahwa Imam Mahdi itu nanti akan mensejahterakan masyarakat. Nah, ini akan berhubungan terhadap hadis sahih. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik adalah harta rampasan perang ini akan datang kepada seseorang dengan transportasinya. Dalam bahasa Al-Quran, mungkin ini bahasa dulu ada secara umum, tanpa kuda maupun kendaraan lainnya. Dalam konteks pada hari ini, transportasi adalah secara umum, baik tanpa mobil, tanpa motor, tanpa pesawat, dan transportasi lainnya. Harta itu akan datang dengan sendirinya, Allah kirim kepada Allah yang kehendaki. Menarik daripada ayat ini adalah Allah tidak sebutkan bahwa Allah yang kehendaki itu adalah tidak disebutkan secara khusus. Apakah itu seorang pemuka agama? Apakah itu seorang pemimpin di masyarakat? Pemimpin sekian lebih jauh besar lagi negara maupun dunia, maupun orang-orang pilihan. Tapi Allah pakai kata bahasanya adalah mayyasha, bagi Allah yang kehendaki. Jadi tidak menutup kemungkinan hal ini juga kalau Allah berkehendaki diberikan kepada orang yang bisa jadi untuk selama ini orang perkirakan adalah dia tidak punya hak untuk dapat itu. Tapi bagi Allah adalah hal-hal itu adalah hal mungkin saja. Harta ini akan Allah berikan kepada orang yang orang kehendaki. Harta dari mana yang akan Allah berikan ini? Cukup jelas dijelaskan ayat selanjutnya bahwa harta ini didatangkan daripada beberapa negeri. Kalaulah kita bicara dalam konteks misalkan Indonesia, harta itu akan didatangkan dari beberapa daerah, yaitu mungkin misal dari beberapa provinsi, dari mulai Aceh, Medan, Sumatera Barat, kemudian Lampung, Palembang, kemudian ke Banten, Jawa Barat, kemudian sampai nanti ke Papua. Itu dalam konteks Indonesia. Atau kita perkecil lagi misal dalam konteks provinsi, misalnya sebagai misal. Dalam konteks provinsi Jawa Barat, di sana ada namanya Kabupaten Bandung. Dari daerah Kabupaten Bandung misal, dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasik, dan beberapa daerah lain yang ada di Jawa Barat. Karena Al-Quran di sini dikatakan min ahlil qura, itu dari beberapa negeri atau kampung. Ayat lagi diperjelas lagi di ayat 7 ini, selanjutnya ayatnya mengatakan harta ini Allah kasih untuk siapa sih bagiannya?
Yang pasti Allah bagian daripada harta ini adalah pertama adalah bagi Allah, yang kedua adalah Rasul berserta kerabat. Rasul dalam hal ini kalaulah orang tersebut misalkan seorang pemimpin majlis, artinya berserta para ikhwan, saudara-saudaranya. Kemudian harta ini adalah untuk yatim, untuk orang-orang miskin, dan harta ini adalah untuk ibnu sabil, orang yang sedang berada di tengah jalan, baik mencari ilmu maupun dalam konteks keperluan lain. Yang menarik dipertegas di ayat terakhir ini, bahwa Allah kasih harta yang berlimpah ruah ini, yang bagiannya ada 5 bagian, dipertegas untuk apa harta ini Allah kasih. Dengan begitu dan cuma-cuma dan pasti datangnya berlimpah ruah, dijelaskan agar harta ini atau agar harta yang dimiliki orang-orang kaya itu tidak berputar berada di orang-orang kaya. Taruhlah misalnya Indonesia, dengan kita sering dengar bahwa harta yang berlimpah ruah di Indonesia ini hanya dimiliki oleh hanya sebagian kecil daripada orang Indonesia, hitungan jari. Namun mayoritasnya adalah masih di bawah kemiskinan. Nah, ayat ini adalah akan mengurangi, bahkan membagikan harta itu tidak berputar lagi, berada lagi di orang-orang kaya. Jadi itu kemungkinan nanti seluruh masyarakat Indonesia ini, kalau kita bicara konteksnya ayat ini untuk Indonesia, adalah akan sejahtera. Bahkan akan dijadikan piramida terbalik. Yang dulu adalah orang kaya itu hanya hitungan jari, nanti orang kaya itu akan banyak. Yang dulu adalah orang-orang kaya yang bisa, berjalan dengan perlente dan sebagainya, sombong dan sebagainya. Nanti kalaulah sudah banyak yang orang kaya yang selama ini kita duga ada orang biasa, itu akan berubah konteks sosialnya, bahkan akan berubah juga dalam perputaran ekonomi, keamanan dan sosial, dan serta sisi-sisi yang lain yang berhubungan dengan perekonomian akan berubah. Sahabat yang dimuliakan Allah, dengan kedua ayat ini kami yakin bahwa ayat ini adalah dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kita sering dengar dari cerita-cerita baik yang pernah ditulis dalam buku maupun langsung kita mendengar lisan daripada orang-orang tua, bagaimana aset negara Indonesia ini yang sering disebut, misal ada namanya aset revolusi, ada namanya harta amanah. Mungkin dalam konteks ini adalah salah satu, itu adalah bagiannya. Yang mana harta ini kata Allah akan Allah bagi, karena harta-harta yang barusan seperti yang terjadi di Indonesia itu adalah harta itulah bukan tanpa perang. Nah, dengan melihat konteks dan kenyataan serta cerita yang ada berkembang di masyarakat, dan kami juga adalah pernah mengetahui secara langsung tentang cerita maupun tentang cerita material daripada harta-harta ini, baik berupa aset negara atau maupun harta-harta yang disebut adalah harta simpanan yang milik orang tua dahulu. Dengan dorongan dua ayat ini, maka itu akan tercipta. Di samping itu juga bahwa ayat ini juga berhubungan dengan terakhirnya akan muncul seseorang pilihan daripada Allah yang dalam bahasa hadis itu namanya Imam Mahdi, yang dalam bahasa lokal adalah Satria Piningit atau Bocah Angon, atau siapa saja yang Allah pilih akan memimpin negara Indonesia ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu akan menuju negara yang gemah ripa, loh jinawi, damai, tentram, sejahtera. Dan itu adalah ciri-cirinya sudah mulai nanti berhubungan dengan kurun kedua. Sahabat yang dimuliakan Allah, demikian adalah penjelasan daripada surat Al-Hasyr ayat 2 ayat, baik ayat 6 dan ayat 7. Dan ayat ini adalah lambat atau cepat akan terwujud dengan melihat terhadap kondisi, dengan melihat ciri-ciri alam yang sedang terjadi baik dalam konteks global maupun konteks nasional. Terima kasih kepada para sahabat semuanya yang senantiasa ikut serta mengaji dengan kami, senantiasa menggunakan akal sehat maupun hati selamat dalam mengkaji literasi klasik, literasi modern, maupun terhadap mengkaji terhadap alam yang senantiasa kita lihat dan kita rasakan oleh panca indera.
Kami senantiasa mendoakan sahabat semuanya sehat walafiat dan senantiasa Allah cucurkan limpahkan rezeki kepada sahabat beserta keluarganya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan channel ini dengan senantiasa subscribe, like, dan komen. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.